大家好，欢迎参加汉语语法课。你们都吃饭了吗？好，我们开始上课。Hari ini kita akan belajar tata bahasa Mandarin yang baru, yaitu tentang 时间副词 atau dalam bahasa Indonesia adalah keterangan waktu. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ada 7 poin. Di sini sudah ada 你们能看到吗？ Semua bisa terlihat jelas ya. Ada ya, 已经, lalu 就, yang ketiga 先, 才, 一直很好, 总是, dan yang terakhir adalah 马上. 对, ada 7 ya yang akan kita pelajari hari ini. Jadi fokus dulu. Jadi 老师 akan menerangkan 7 poin ini. 同学们 bisa ambil catatan, bisa mencatat dengan baik, mendengarkan dengan baik. Fokus dulu, handphonenya ditaruh dulu. Kalau yang pakai handphone ya WhatsApp-nya bisa nanti balasnya. Kita akan belajar dulu hari ini. Oke, langsung yang pertama, yaitu 时间副词已经. Kita sudah pernah belajar ya dari semester 1, 已经. 已经表示动作变化完成或者达到某种程度, yang artinya adalah menandakan sebuah gerakan, perubahan, atau tindakan ya, 动作, yang sudah mencapai pada tingkatan tertentu. Yang seperti apa ini? Kita lihat contohnya yang pertama, yaitu 已经 dengan 动词 di belakangnya. Jadi setelah 已经 harus ada kata kerja. Nah, kata kerja yang terdiri dari satu huruf saja harus menambahkan le di belakangnya. Contohnya, 老师已经走了，老师已经走了，雨已经停了，雨已经停了，爸爸已经说了，爸爸已经说了。 Dari 3 contoh kalimat ini semua terdiri dari satu huruf atau satu kata kerja. Kalimat yang pertama, 走, yang kedua, 停, betul, lalu yang ketiga adalah 说很好. Nah, jadi bagian yang pertama ini meminta kita untuk membuat kalimat 已经 dengan 动词 yang hanya terdiri dari satu huruf atau satu karakter saja, kemudian ada le di belakangnya, yang artinya bahwa tindakan tersebut atau kegiatan tersebut sudah dilaksanakan, sudah selesai, sudah mencapai ke tingkatan tertentu. 老师已经走了, berarti 老师 sudah pergi, sudah jalan. 雨, hujan, hujannya sudah 停, sudah berhenti. Nah, 爸爸已经说了, papa sudah bicara, sudah selesai bicara. Baik, yang kedua masih 时间副词已经, tetapi di sini tidak dengan 动词 lagi, tetapi dengan 形容词 atau kata sifat yang ada le-nya. Di sini bisa dilihat ya. Kita lihat contoh yang pertama, 孩子已经大了，孩子已经大了，苹果已经红了，苹果已经红了，我已经明白了，我已经明白了. Dari ketiga kalimat ini bisa kita lihat bersama bahwa ada 3 kata sifat, yaitu yang pertama adalah 大很好, yang kedua 红, dan yang ketiga 明白. Kemudian ada le di belakangnya. 已经什么什么了, 已经形容词了. Berarti maksud dari kalimat ini adalah perubahan. Sama-sama sudah terjadi dan itu terjadi sebuah perubahan. 孩子已经大了. Anak itu sudah besar, sudah dewasa, sudah bertumbuh dewasa, sudah bukan anak kecil lagi. Kemudian 苹果nya sudah berubah warna menjadi merah, sudah matang. Kemudian 我已经明白了, awalnya 不知道, awalnya 不明白, tetapi sekarang 已经明白了, 对的.
Lanjut ya. Yang bagian ketiga. Masih pada izin, tetapi sekarang agak panjang ya. Izin dengan tongse, kata kerja tadi di bagian pertama sudah. Kemudian ada le dan ditambah shuliang atau jumlah. Betul, hanhao. Izin ya tongse ya le ya shuliang. Kita lihat contoh kalimat yang pertama. 同学们 boleh ikut sambil baca ya di rumah ya, masih tetap fokus kan semua? Ikut baca bersama-sama 老师。我们已经买了一斤苹果。我们已经买了一斤苹果。Kami sudah membeli, tapi tidak hanya sampai di situ. Membeli apa? Setengah kilo apel. Ya, hanhao. Kemudian yang kedua, kita baca bersama ya. 我已经花了5块钱。我已经花了5块钱。我已经花了5块钱。Saya sudah apa? Hua, bukan hua bunga ini, tetapi iya, hanhao. Hua sudah menghabiskan, sudah mengeluarkan, konteksnya uang ya. Berapa? 5 kuai, 5 yuan. Jadi saya sudah, untuk hari ini saya sudah mengeluarkan 5 kuai. Saya sudah menghabiskan 5 kuai untuk membeli sesuatu barang. 我已经花了5块钱。 Nah, shuliang yang pertama di sini adalah 一斤苹果。 1 jin itu kan sama dengan setengah kilo ya. Setengah kilo apel. Jadi ada keterangan angka. Kemudian yang bawahnya, kalimat yang selanjutnya adalah 5 kuai qian. Ini juga menunjukkan angka atau jumlah ya. Jadi yang ketiga adalah 已经动词了 dan apa 同学们数量很好。 Kita lanjutkan ya ke bagian yang keempat. Masih 已经. Oke, agak banyak ya 已经. Nah, yang selanjutnya 已经 dengan 数量. Nggak perlu pakai tongsi lagi, tapi ada le-nya ya ini ya. Kita lihat kalimat yang pertama. 我已经20岁了。我已经20岁了。 Saya sudah 20 tahun. 已经10点了。已经10点了。 Sudah jam 10. Berarti, walaupun di sini bukan kata kerja ataupun kata sifat, dia angka, tetapi artinya maksudnya adalah sebuah perubahan. 已经20岁了。 Nah, kemarin tanggal 23 itu masih 19 tahun. Nah, hari ini 24 Maret ulang tahun. Berarti dia sudah 20 tahun. Kemudian, 已经10点了. Wah, sudah malam, masih main handphone, karena nggak kuliahnya cuma online ya di rumah, jadi kesempatan untuk pegang gadgetnya lebih banyak daripada saat kuliah di kampus. Sudah jam 10 masih main handphone. 然后妈妈说已经10点了，快休息，快睡觉。 Sudah jam 10, segera tidur, segera istirahat. 已经10点了. Berarti kan tadi mungkin masih jam 7, jam 8 sama mama masih dibiarin 玩手机。但是现在已经10点了，我们该睡觉了。 OK， 好的。接下来我们看第5个。 Masih izin ya 同学们. Tetapi sekarang kita lihat. Berbeda dari yang 1, 2, 3, dan 4 tadi. Ini adalah untuk kalimat bantahan atau kalimat negatif. Biasanya identik dengan pu, betul. Kita lihat rumusnya. 已经不怎么样. 已经不怎么样. Kita lihat kalimat yang pertama ya. 我已经不爱你了。 我已经不爱你了. Ya, kalimatnya agak menyedihkan ya, tapi contohnya lebih mudah diterima ya. Yang keadaannya apa? Sudah buai lah. Nah, 我已经不爱你了. Dulu ai, sekarang buai. Yang kedua, 我已经不饿了. 我已经不饿了. Saya sudah tidak lapar. Sudah tidak lapar lagi.
Tadi lapar, tahu-tahu ada yang kirimin makanan ke rumah ya, pakai aplikasi online. Wah, akhirnya sudah bisa makan. Dan sekarang puol, nyicing puol, sudah tidak lapar. Oke, berikut ini adalah 5 tata bahasa dengan menggunakan 时间副词已经. Ada 5 tadi ya, teman-teman. Kiranya bisa dicatat dan diingat-ingat. Nah, selanjutnya kita masuk ke 时间副词 yang kedua, yaitu 我们一起读就，对的，就。好，我们看就表示在很短时间要发生，表示在很短时间要发生, menandakan sesuatu hal itu dalam waktu dekat sudah mau terjadi. Biasanya identik dengan 就 dan 动词. Kita lihat 3 contoh kalimat ini yang teman-teman pasti semua sudah tahu ya. 我就去. Nah, berarti artinya apa? Dia sudah mau pergi. Ini loh dia mau pergi sekarang. 我就去. 我们就走. 我们就走. Kita mau jalan. Kita udah mau jalan. Yang ketiga, 爸爸就回来. 对，很好. 爸爸就回来. Papa sudah mau pulang. Papa mau pulang. Seperti itu artinya ya. Jadi di sini 就 dan 动词. 动词yang pertama adalah 去. 动词yang kedua 走. 动词yang ketiga 回. Kembali pulang. Oke, begitu ya untuk bagian yang ini. 就. 好, 我们看 masih konteksnya membahas 就. Yang seperti apa ini? 强调. 强调 menekankan, 在很久以前已经发生，久前必须有时间词. Nah, untuk menekankan bahwa suatu kejadian itu sudah terjadi dalam beberapa waktu yang lalu ya, jadi sudah lewat, sudah terjadi. Nah, sebelum 就 itu harus ditambah dengan keterangan waktu. Lihat 格式, formatnya seperti apa? 时间 名词, kata keterangan waktu, lalu 就 ditambah 动词, ditambah kata kerja. Kita lihat contoh kalimat yang pertama. 我5岁就上学了. 我5岁就上学了. Di sini 5岁tidak hanya sekedar angka, tapi menandakan waktu, keadaan bahwa pada masa atau waktu dia umur 5 tahun itu sudah 上学了. Yang kedua, 我哥哥昨天就去中国了. 我哥哥昨天就去中国了. Dan terlihat jelas ada kata keterangan waktu yaitu 昨天 就, terus kata kerjanya 去, betul. 我哥哥昨天就去中国了. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Yang ketiga, 时间副词先表示原先, menandakan melakukan sesuatu dahulu, lebih dulu, gitu ya. Kita lihat 格式nya adalah 先 dan 动词. 你先买, 先去你家, 我们先下课. Yuk baca bersama-sama dari awal ya. 1, 2, 3, 开始. 你先买, 先去你家, 我们先下课. Kamu beli dulu. Pergi ke rumah kamu dulu. Kami selesai pelajaran dulu. Seperti itu ya. 先. Kita lihat yang keempat. 时间副词 yaitu 才 memiliki 2 kategori ya, yang mungkin agak sedikit berbeda. Yang pertama kita lihat 表示事情在不久发生. 表示事情在不久发生, menandakan kejadian yang berlangsung belum lama atau baru saja. 格式nya adalah 才 dan 动词. 才加动词. 他才走, 我才回来. 他才走, 我才回
Dia barusan jalan. Saya barusan kembali. Saya barusan pulang. Nah, kalau yang kedua seperti apa? Kita lihat. 表示事情发生或者结束比较晚。表示事情发生或者结束比较晚。Menunjukkan kejadian yang berlangsung dan berakhir sangat terlambat. Selesainya terlambat ya. Tetap sama, 才 dan 动词, tapi sedikit berbeda konteks kalimatnya. 他明天才能买书. 他明天才能买书. Dia besok baru bisa membeli buku. 他明天才能买书. Yang kedua, 昨天晚上12点我才睡觉. 昨天晚上12点我才睡觉. Kemarin malam jam 12 saya baru tidur. Kemarin jam 12 malam saya baru tidur. Sudah jamnya malam sekali. Jadi terlambat kan? 才睡觉. Seperti itu. Oke, 同学们 sudah sampai sejauh ini? 大家已经明白了吗？同学们已经明白了吗？已经明白了。好的， tetap fokus ya. Kita lanjutkan, masih ada beberapa lagi. Sambil mencatat, sambil fokus dulu karena kita akan segera selesai. Yang kelima, 一直, 一直. Apa ini 一直? 一直表示不变, menunjukkan keadaan yang tidak berubah atau tetap seperti itu. 格式nya seperti apa? 一直加动词或者形容词. 格式nya adalah 一直加动词或者形容词. 一直ditambah kata kerja atau kata sifat. Yang pertama, 我一直喜欢你. 我一直喜欢你 berarti tidak berubah. Saya tetap menyukaimu. Dari dulu, sekarang, besok, 一直喜欢你. Yang kedua, 我一直漂亮啊. 我一直漂亮啊. Saya cantik terus, tidak ada yang berubah. Kemarin cantik, hari ini cantik, sekarang cantik, nanti cantik, besok juga cantik. 我一直漂亮啊. Saya tetap cantik, saya selalu cantik, seperti itu. Oke, udah ya, 一直. Selanjutnya yang keenam, yaitu 总是, ya 很好, 总是, betul. 总是, 总是 ini 表示待续不变. Jadi menunjukkan kalimat yang berangsur-angsur, terus-menerus, selalu. Seperti halnya dengan 一直, seperti halnya dengan 一直, hampir mirip ya. Kurang lebih hampir sama. Kita lihat dulu contoh kalimatnya. 他总是迟到. 他总是迟到. Dia selalu, apa itu 迟到? Iya, terlambat. 很好. Kemudian kalimat yang kedua. 因为这件事我总是很难过. 因为这件事我总是很难过. Karena hal ini selalu 难过. Itu artinya adalah apa? 很难. 难过, sangat sedih ya, merasa sedih. Jadi dia karena hal ini dia selalu merasa sedih. Oke, 总是 hampir mirip dengan 一直 ya, menunjukkan sesuatu yang berangsur-angsur terus-menerus, selalu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah 马上. 马上. 马上表示事情要发生了. 表示事情要发生了. Menunjukkan bahwa suatu kejadian sudah akan terjadi. Jadi sesuatu hal itu sebentar lagi akan terjadi. Kita lihat.
Gersirnya, formatnya seperti apa rumusnya? Masang ditambah dengan xinglongzi atau dongzi. Dan juga boleh ditambah apa Teman? Iya, betul. Boleh ditambah le di akhir kalimat. 马上下课，马上下课了。我马上买，我马上买了。Begitu. Jadi 马上下课 hampir selesai kelas. Sudah mau selesai kelas. 我马上买 saya akan segera beli. Saya mau beli udah. Jadi itu udah akan terjadi dan pasti dilakukan ya. 我马上买 bukan hanya berencana saja. Ya, begitu teman-teman untuk 7 hal yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi di awal ada, kita lihat dulu ya. Yang pertama adalah eating, kemudian yang kedua jiu, yang ketiga xian, yang keempat cai, yang kelima yizhi, yang keenam dongshi, dan yang ketujuh adalah mashang. Ketujuh ini adalah 时间副词，对，时间副词 yaitu kata keterangan waktu. Selanjutnya, 同学们 bisa membuat kalimat sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini, dikerjakan di modul. Seperti yang minggu lalu sudah pernah ya. Jadi nanti bisa mengerjakan dengan baik, kerjakan sendiri-sendiri masing-masing di rumahnya, tidak perlu difoto, terus dikirim di grup, atau malah ngirim tugas temennya, atau malah lihat punya temennya, semua masing-masing belajar mengerjakan masing-masing sendiri di rumah. Oke, lalu tunggu tugasnya untuk dikumpulkan di pada. Namanya, 接下来请大家好好复习今天的课。请大家好好复习今天的课。Semuanya tolong review dengan baik pelajaran hari ini, dibaca-baca lagi, 并按时交作业, dan juga tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya. Bisa mengerjakan mulai dari sekarang, dan waktunya nanti masih sampai malam, jadi waktunya panjang ya, 同学们 bisa dikerjakan pelan-pelan dengan baik, buat kalimatnya juga jangan asal-asalan, pikirkan dengan baik, cari contoh-contoh kosakata yang sudah pernah dipelajari dari buku-buku semester 1 dan semester 2 ini. Cari kosakata-kosakata yang bisa dibuat kalimat dengan grammar hari ini. Jadi nggak usah berharap setiap orang juga buatnya beda. Jadi model kalimatnya, temanya juga berbeda karena hasil ide sendiri-sendiri. 好的，同学们，itu dari Laushe, tetap jaga kesehatan, jangan pergi-pergi dulu kalau tidak hal yang sangat penting sekali atau mendesak. Jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang teratur, dan 加油，我们下课，谢谢大家，再见。